Tapi boleh mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Nyiram air di kepala, karena kepanasan, haus, disiram kepalanya, bukan ditelan. Jadi disiram kepalanya, subuh sudah tiba, baru tidak boleh makan. Nah, tapi idealnya yang paling baik adalah Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita lanjutkan sebelum nanti kita jadi malam ini kita tutup ya pengajian sementara. Jadi pekan depan kita bisa persiapan untuk Ramadan. Jadi ini malam terakhir ya untuk pengajian kali ini sebelum Ramadan. Nanti kemudian setelah Ramadan kita lanjutkan kembali insyaallah. Hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa. Hal-hal yang diperbolehkan ketika kita berpuasa. Apa saja hal-hal yang diperbolehkan ketika kita berpuasa? Yang pertama adalah keluar sperma dan menyelam dalam air. Jadi Rasulullah itu pernah ketika sudah masuk subuh itu, beliau masih dalam keadaan junub, artinya belum mandi wajib. Ini boleh ya, diperbolehkan ketika seseorang misalnya pada malam hari berhubungan suami istri kemudian belum sempat mandi sampai subuh baru mandi ya, ini diperbolehkan, sah puasanya ya. Kemudian asal tadi berhubungan suami istri bukan sesudah subuh ya. Kalau setelah subuh berhubungan suami istri nggak boleh kalau puasa ya. Nah, ini kena kafarat nanti, kafaratnya besar. Tapi ketika sebelum subuh kita berhubungan suami istri kemudian belum mandi sampai subuh, itu masih boleh. Jadi subuh ternyata belum mandi, baru mandi sudah azan subuh baru mandi kemudian berangkat ke masjid, boleh, sah puasanya. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW pada waktu subuh berada dalam keadaan junub sedangkan beliau berpuasa, kemudian beliau mandi. Nah, jadi ketika subuh sudah azan beliau masih dalam kondisi junub, belum mandi, sedangkan beliau berpuasa, maka kemudian beliau mandi baru ke masjid. Dalam hadis riwayat Ahmad, Malik dan Abu Dawud dikatakan, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW menimbakan air ke atas kepala sewaktu beliau berpuasa
karena haus atau kepanasan. Jadi nyiram air di kepala, ya, karena kepanasan, haus, disiram kepalanya, bukan ditelan. Disiram kepalanya itu boleh. Jadi ngadem dengan disiram kepalanya boleh, ya. Asal airnya tidak ditelan, jangan ditelan kemudian dikit-dikit dah, nah, itu nggak boleh. Bahkan di sini ya maknanya adalah di kitab ini diterjemahkan, dimaknai artinya juga boleh menyelam, ya, berenang boleh. Nah, tapi ini kan sesuatu yang berisiko ya. Ya, secara fikih boleh berenang. Cuman kan ketika berenang sulit untuk tidak ketelan airnya. Ya, ini berhati-hati ya. Berhati-hati. Ya, tapi kalau tadi sekedar menyiram air ke kepalanya, ini asal tidak masuk ke tenggorokan gak masalah, diperbolehkan. Ya, air es. Disiram aja di kepalanya. Disiram di kepalanya aja. Boleh, asal yang penting tidak masuk ke tenggorokan. Ya. Mau air es, mau sirup, atau apa, asal disiram aja. Ya? Kenapa? Nih hadisnya begini ya. Sungguh aku melihat, jadi ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW menimbahkan air ke atas kepala sewaktu beliau berpuasa. Waktu beliau berpuasa, artinya siang hari kan? Karena haus atau kepanasan. Jadi dalam kondisi puasa, ya, beliau itu menimbahkan air ke atas kepala, disiram air kepalanya. Ya, sungguh aku telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menimbahkan air ke atas kepala sewaktu beliau berpuasa karena haus atau kepanasan. Jadi boleh menyiram kepalanya. Kalau udah panasan, ya, Pak Pandi kerja capek, siram, ya, boleh. Mandi boleh, asal tidak ada yang masuk ke tenggorokan. Kalau masukin kulkas boleh nggak? Dulu aja itu saya pernah. Siang-siang itu masuk ke kulkas. Ya boleh kan, masuk kulkas kepalanya. Yang kedua, memakai celak dan meneteskan obat atau lain-lainnya ke dalam mata, baik terasa di kerongkongan maupun tidak, karena mata bukan merupakan jalan masuk ke rongga perut. Jadi misalnya Bapak Ibu sakit mata ya, sehingga ditetesin, boleh, tidak membatalkan. Walaupun kalau ditetesin mata di sini agak terasa ya. Nah, tapi karena masuknya melalui mata, mata itu bukan merupakan jalan makanan ke rongga perut, sehingga diperbolehkan. Jadi memakai celak dan meneteskan obat atau lain-lainnya. Nangis juga nggak apa-apa. Nangis yang batal adalah, ya, nangis bisa batal, ya, kalau air matanya masuk ke sini, langsung ditelan, nah itu baru batal. Tapi kalau sekedar nangis ya nggak batal. Atau nangis terus minum, ya. Iya. Anas berkata bahwa ia sendiri memakai celak waktu berpuasa.
Nah, ini Anas juga pernah memakai celak ketika beliau berpuasa. Celak mata. Kalau orang Arab itu, kalau kita kan mungkin asing ya. Orang Arab itu laki-laki ya pakai celak. Celak. Kemudian yang ketiga mencium. Ya, mencium itu boleh. Istri dicium boleh. Ya, tapi jaga ya, jangan sampai keluar spermanya. Tapi boleh mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Bahkan Rasulullah juga pernah mencium istri. Nabi SAW dari Aisyah nih, Aisyah yang berkata nih, Aisyah kan istrinya ya. Nabi SAW biasa mencium ketika berpuasa dan bersentuhan ketika berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu menguasai nafsu. Jadi Nabi itu biasa mencium ketika berpuasa. Ini yang bilang Aisyah kan? Aisyah. Jadi istrinya dicium ketika beliau sedang berpuasa dan bersentuhan ketika berpuasa. Ya, bersentuhan sama istri, asal jangan bersentuhan kemaluannya. Ya, bersentuhan, mencium nggak masalah. Ciuman sama istri boleh. Ya, istri kan itu bentuk kasih sayang kan? Bentuk kasih sayang sama istri, sama ya. Apalagi anak juga harus dicium ya. Anak kita ya. Yang penting jangan besar. Yang penting jangan besar saja. Kasih sayang kan nggak apa-apa. Jadi mencium itu bukan sesuatu yang tabu sebenarnya. Bahkan anak kita itu juga harus cium. Sejak kecil cium anak kita. Itu bentuk kasih sayang. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada seseorang. Karena orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya sekian anak, tapi nggak pernah saya cium. Maka Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayang. Jadi anak-anak itu ya dicium. Jangan sampai anak kita nggak pernah kita sayangi, nggak pernah kita cium. Dicium itu sunnah. Anak itu. Apalagi istri ya, istri ya lebih wajib lagi. Nah itu kalau itu beda pasal. Kalau ciuman di depan umum ya tidak boleh ya. Oh. Ya sebaiknya di tempat inilah, tempat yang aman lah, tidak dilihat oleh banyak orang ya. Ini kan masalah etika. Kalau itu etika maksudnya. Tapi prinsipnya istri itu dicium dan tidak membatalkan puasa ya. Tidak membatalkan puasa ketika kita mencium istri ya. Jangan dipamerkan mencium di depan umum. Umar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari bangkitlah birahiku, maka aku cium istriku sedangkan aku berpuasa. Lalu aku temui Nabi. Aku berkata, hari ini aku telah melakukan perkara besar. Aku mencium padahal aku berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapatmu jika engkau berkumur-kumur sedang ketika itu engkau berpuasa? Aku jawab, itu tidak apa-apa. Maka Rasulullah bersabda,
maka mengapa engkau tanyakan lagi? Artinya, jadi pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu ya sedikit bernafsu sama istrinya. Kemudian padahal waktu itu beliau berpuasa, ya, berpuasa. Kemudian mencium istrinya. Kemudian ya artinya di sini tidak sampai keluar sperma ya. Kemudian beliau sadar bahwa saya sedang berpuasa gitu. Maka kemudian beliau mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini saya udah perkara besar nih. Ada suatu masalah nih, saya udah ada masalah nih. Kenapa? Tadi saya mencium istri saya, padahal saya puasa. Gimana ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu? Kalau kumur-kumur boleh nggak? Boleh. Ya udah, kenapa kamu tanya ini? Artinya boleh. Karena kumur, ya, bandingannya adalah kumur-kumur. Kumur berkumur itu boleh, asal tidak ditelan airnya. Berkumur boleh berpuasa ketika berpuasa. Demikian juga mencium istri juga boleh. Jadi bahkan menggosok gigi seperti kemarin kita jelaskan, menggosok gigi kan disunahkan walaupun kita sedang berpuasa. Menggosok gigi, siwak, ya. Menggosok gigi itu boleh. Ya, asal tadi berhati-hati, ya, berhati-hati jangan sampai ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Jadi berkumur-kumur juga boleh, asal tidak ditelan airnya, dimuntahkan lagi. Kemudian yang keempat adalah suntikan. Ini jadi hal-hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa. Ini disuntik boleh. Suntik tidak membatalkan puasa. Misalnya siang-siang sakit, kemudian ke dokter harus disuntik, ya tidak membatalkan puasa. Ya. Nah ini yang kelima, berbekam juga tidak membatalkan puasa. Boleh dilakukan berbekam. Ya. Bekam itu tahu kan? Bekam dipakai apa? Skop ya, alat. Dikumpulkan darah kotornya, kemudian dikeluarkan darah kotor itu. Keluar darah kotornya keluar. Nah, ini boleh ketika berpuasa. Sabit Al-Banani bertanya kepada Anas, apakah pada masa Rasulullah SAW berbekam itu dianggap makruh? Anas berkata, tidak, kecuali apabila melemahkan. Jadi di dalam kitab ini jelaskan Nabi SAW pernah berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Jadi beliau sedang berpuasa, tapi kemudian beliau berbekam mengeluarkan darah yang kotor. 5 ya. Kemudian yang keenam, berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Ya, berkumur-kumur boleh. Berkumur-kumur ketika itu wudu ya. Wudu berkumur, masukkan air ke rongga hidung. Ini boleh. Kalau wudu ya, membersihkan hidung itu gimana? Hirup ya. Jadi kalau wudu itu bukan sekedar masukin air pakai tangan ke hidung, bukan, tapi dihirup ya, dihirup airnya ke rongga hidung. Dan ini boleh, asal tadi pokoknya airnya tidak sampai ditelan. Yang ketujuh, juga dibolehkan hal-hal yang tidak mungkin menghindarinya, ya seperti menelan ludah ya, asal ludah itu belum dikeluarkan ditelan lagi nggak boleh ya. Tapi menelan ludah ya,
menelan ludah yang belum dikeluarkan di dalam mulut kita, ini boleh. Kemudian misalnya ada debu ya, kita kan di jalan kemudian ada debu berterbangan ya, kita hirup, itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari kan. Ini juga enggak membatalkan puasa. Kemudian lendir di hidung, lendir ya, kita pilek ya, kadang pilek kan kadang ada yang lendir yang tertelan. Nah ini juga nggak masalah, asal tadi belum dikeluarkan. Itu hal-hal yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedelapan adalah dibolehkan orang yang berpuasa untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah ini dalam bulan Ramadan ya, boleh makan, minum, berhubungan suami istri di malam hari ya, sejak terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian yang kesembilan, dibolehkan orang yang berpuasa berada dalam keadaan junub di waktu subuh, seperti tadi dijelaskan. Subuh belum mandi wajib, padahal kita puasa, boleh ya, jadi sebelum sahur ya, udah berhubungan suami istri, sahur sampai subuh belum mandi, boleh, tidak batal puasanya. Juga wanita-wanita haid atau dalam keadaan nifas ya, ketika haid, wanita haid kan nggak boleh puasa ya, kemudian malam berhenti, misalnya jam 3 atau pokoknya malam ya, berhenti ya, waktu sahur berhenti, belum mandi sampai waktu subuh, ini juga puasanya sah ya, puasanya sah, belum mandi sampai subuh padahal dia sudah berhenti haidnya atau sudah selesai nifasnya, ini boleh. Itu tadi hal-hal yang boleh dilakukan ketika kita berpuasa. Nah sekarang apa yang membatalkan? Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Wajib qadha. Hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib kita mengqadhanya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya karena ia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan minum itu membatalkan puasa. Tapi kalau kita lupa puasa, lupa masuk warteg ya, keluar baru ingat, oh saya puasa, itu ini boleh. Kalau benar-benar lupa, ya kalau Ramadan kayaknya hampir nggak mungkin ya. Ya kalau puasa sunnah mungkin kita puasa masuk warung keluar baru ingat. Itu rezeki namanya, rezeki. Kalau benar-benar lupa. Tapi kalau sedang makan ingat,
Ya. Kalau teruskan ya batal puasanya. Ya. Kalau diteruskan batal puasanya. Ya. Tapi kalau berhenti, nah ini tidak membatalkan puasa. Jadi yang sudah dimakan ya itu rezeki. Ya kan gitu. Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka ia tidak wajib mengqadha atau membayar kifarat. Jadi kalau lupa, ya namanya lupa. Segala sesuatu kalau lupa itu nggak ada hukumnya, nggak kena hukum. Ya. Kalau lupa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi kalau sengaja muntah itu batal puasanya. Batal puasanya ya. Yang pertama tadi sengaja makan minum itu batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ya, kecuali nggak sengaja. Ya. Muntah dengan sengaja. Kemudian haid dan nifas. Ya. Haid dan nifas jelas. Siang hari lagi puasa sudah jam buka kurang 5 menit haid. Nah ini batal puasanya waktu hari itu. Walaupun kurang 1 menit lagi tiba-tiba haid. Nah ini ibu-ibu nih 1 menit lagi mau berbuka haid, berarti hari itu dianggap batal puasanya. Atau melahirkan otomatis nifas ya kan. Jam 5 sore terasa mau melahirkan, dibawa ke bidan atau rumah sakit, lahirlah sebelum buka, berarti hari itu dianggap batal puasanya ya. Haid dan nifas. Kemudian mengeluarkan mani atau sperma. Nah ini tadi kalau mengeluarkannya sebelum subuh tadi ya, boleh. Tapi ketika kita berpuasa, kita sengaja mengeluarkan mani, sengaja nih, nah ini batal. Tapi kalau tidak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja beda ya. Jadi kalau ngelihat orang nggak sengaja, lihat cewek ya kan, nggak sengaja kemudian keluar mani, nggak masalah. Tapi kalau sengaja ya, sengaja mengeluarkan, ini yang membatalkan puasa. Baik disebabkan laki-laki itu mencium atau memeluk istrinya maupun dengan masturbasi. Jadi kalau tadi mencium boleh, tapi tadi jangan sampai keluar maninya. Mencium istri boleh, jangan sampai keluar spermanya. Kemudian memasukkan bahan yang bukan makanan ke dalam perut melalui jalan biasa, seperti banyak makan garam ya, dan sebagainya. Jadi ya jelas kalau memasukkan bahan bukan hanya makanan apa saja, tapi melalui tenggorokan, ini berarti batal puasanya. Apa saja, bukan hanya makanan. Kemudian meniatkan berbuka. Nah ini yang perlu diperhatikan nih. Meniatkan berbuka. Jadi siang hari lapar, puasa ya. Orang saya dibuka aja deh. Nah ini batal. Sudah batal puasanya. Kalau sunat berniat puasa. Karena rukun puasa itu kan yang pertama adalah niat. Yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah kalau siang-siang sudah berniat berbuka berarti sudah batal niatnya, membatalkan niatnya berarti kan ya. Membatalkan niatnya berarti niatnya udah batal.
rukun puasanya sudah hilang. Nah, makanya berniat berbuka di siang hari itu membatalkan puasa. Ini dalam kitab ini jelaskan demikian. Kemudian yang ketujuh adalah makan, minum atau berhubungan suami istri karena menduga bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum menyingsing. Kemudian ternyata bahwa dugaan itu salah. Jadi dikiranya sudah maghrib padahal belum. Itu udah makan. Nah, ini juga batal puasanya. Nyangkanya masih malam padahal sudah subuh. Ini juga batal puasanya. Ini tadi adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha, wajib menggantinya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha dan kifarat. Nah, wajib qadha dan kifarat. Apa itu? Apa itu? Yang membatalkan puasa, wajib qadha dan juga kena kifarat. Kena denda. Qadha dan kena denda. Nah, ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu nih. Berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ini bukan hanya wajib mengqadha puasanya, puasa diganti di hari lain, tapi juga ada kifaratnya. Apa kifaratnya? Apa kifaratnya? Yang pertama, memerdekakan budak. Sekarang nggak ada lagi budaknya. Yang kedua, pilihan ini. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan dan berturut-turut, tidak boleh putus. Berturut-turut 2 bulan. Jadi mulai tanggal 2 Syawal misalnya kan. Misalnya 2 Syawal langsung sampai mau Idul Adha ya, itu puasa terus, tidak boleh putus. 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, maka yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini berat ya. Jadi dulu pada satu saat ada seorang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tadi sedang berpuasa tapi saya berhubungan suami istri." Ini kejadian zaman Nabi. Datang kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Kamu merdekakan budak." Nggak bisa ya Rasulullah. Ya nggak punya. Dia orang miskin ya. Orang miskin puasa berhubungan suami istri siang hari. Datang kepada Nabi, kata Nabi suruh memerdekakan budak. Nggak punya dana, nggak punya uang, nggak punya kemampuan untuk memerdekakan budak. Kalau nggak sanggup, yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. "Ya Rasulullah, berat sekali ya Rasulullah, berat, nggak sanggup saya," gitu. Ya udah, yang ketiga, kamu memberi makan 60 orang miskin. "Ya Rasulullah, saya ini
Orang miskin nggak bisa, nggak mampu memberikan nafkah kepada 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin nggak mampu juga. Jadi yang pertama memerdekakan budak nggak bisa, nggak mampu. Yang kedua suruh puasa 2 bulan berturut-turut juga nggak mampu, fisiknya lemah. Yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin nggak mampu juga. Akhirnya datang sahabat membawa bahan makanan. Ini silakan dibagikan kepada 60 fakir miskin. Datang sahabat yang bantu nih, ada yang kasihan lah, ini kasihan sekali nih. Udah miskin dan sebagainya, dikasih lah untuk diberikan kepada fakir miskin. Maka dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa di antara orang-orang zaman kita ini yang lebih miskin dari saya? Saya bingung dikasih ke mana, karena nggak ada yang lebih miskin dari saya." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya udah, bawa untuk makan istrimu dengan keluargamu." Disuruh bawa makanan itu untuk keluarganya. Jadi itu, tapi ya ini karena orang miskin ya, orang miskin. Jadi udah kena kifarat, tapi akhirnya dapat bonus. Nah, tapi intinya adalah bahwa berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ini membatalkan puasa dan kena kifarat ya. Dia wajib mengqadha puasanya 1 hari ya. Kemudian juga kena kifarat. Kifaratnya pilih di antara 3 tadi ya. Apakah dia memerdekakan budak ya, sekarang ada budak. Yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Ini karena itu ya hati-hati ya dengan istri ketika di bulan Ramadan. Sampai sini ada hal yang ditanyakan? Ya, silakan. Waktu berbuka. Ya. Berbuka kan ditanyai dengan azan Ustaz ya. Kasusnya tadi ini yang perempuan haid. Kita kan suka ngambil apa? Ada juga yang dianjurkan itu yang di TV atau yang di ini yang di rumah. Karena kalau diambil suka ini kan suka nyari-nyari ini kan apa ya azan. Apa azannya di TV udah azan, jadi kayaknya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi gini, larangan kita makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi patokannya bukan adzannya, ya. Bukan adzannya, tapi waktunya. Ya. Jadi terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau adzan itu kan bisa lambat 1 menit, 2 menit, apalagi kalau puasa mungkin yang petugas adzannya itu muadzinnya kan buka dulu, dia buka, udah selesai buka baru dia adzan. Bisa 5 menit setelah tiba waktu berbuka. Jadi patokannya itu bukan masalah adzannya, tapi waktunya. Nah, jadi kalau di masjid belum adzan tapi di televisi sudah adzan, ini masalahnya waktunya. Bukan, kan masjid belum adzan. Di TV sudah adzan. TV biasanya kan berpatokan berwaktu kan. Waktu, bukan dia nunggu buka dulu kan gitu. Kalau masjid kan orang yang muadzinnya nunggu buka dulu.
buka dulu ya. Jadi petugas adzan itu begitu waktu maghrib tiba, jangan langsung adzan, dia buka dulu, karena sunahnya kan berbuka, mempercepat berbuka bersegera berbuka puasa. Jadi jangan diakhirkan, buka dulu baru adzan. Dibatalkan ya makan minum ya kurma atau minum air baru adzan ya, gitu. Jadi saya masih kuat, adzan dulu deh biar pahalanya banyak. Nah, bukan begitu. Justru yang sunahnya itu menyegerakan berbuka, buka dulu baru adzan. Nah kalau TV adzannya itu bukan suara orang asli tapi rekaman kan gitu, rekaman. Jadi kalau TV itu biasanya karena waktunya sudah ini. Nah, jadi patokannya adalah waktu ya, bukan adzannya. Jadi kalau misalnya haid ya, udah 1 menit sebelum ini haid, atau tiba-tiba haid lah, tiba-tiba haid, tadi apa patokannya adzan. Kalau adzan di masjid tadi mungkin 5 menit setelah waktu terbenam matahari tiba. Nah, itu bukan patokan. Tapi kalau misalnya tadi ya, kalau TV kan tadi waktu ya, TV sudah adzan kemudian haid. Nah, itu berarti waktu maghribnya sudah tiba kan? Berarti dia tidak batal puasanya. Walaupun masjidnya belum adzan. Masjid belum adzan, tapi TV sudah adzan. Artinya waktunya. Kita bukan masalah TV-nya sudah adzan ya, tapi waktunya sudah masuk waktu maghrib. Sudah maghrib, sudah buka, dia kemudian haid. Masjid belum adzan nggak masalah. Masjid belum adzan nggak masalah. Yang penting dia haidnya sudah masuk waktu berbuka puasa. Demikian juga melahirkan. Melahirkan juga otomatis kalau udah melahirkan kan nifas ya kan. Jadi kalau melahirkan 1 menit sebelum berbuka, nah berarti puasanya batal. Tapi kalau 1 menit setelah berbuka sudah adzan ya, sudah waktu masuk maghrib, ya berarti puasanya tidak batal, sah puasanya. Ya. Saat berbuka itu salah satu waktu mustajab untuk berdoa ya. Ya. Kalau setelah berbuka saya lebih mendahulukan kebutuhan biologi itu gimana? Ya maksudnya kan ketika berbuka puasa kita doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, atau dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa ketika berpuasa, ketika doa puasa. Nah, kita makan, setelah itu mau berdoa dulu silakan. Mustajab juga ya, doa ini kan ketika saat berpuasa. Nah kalau kita doanya panjang belum buka-buka ya kan sunahnya menyegerakan berbuka kan, bersegera untuk berbuka puasa. Jadi sebelum berbuka ya, nah barangkali doanya sebelum berbuka, sudah menit terakhir mau buka, ya kita berdoa, banyak doa. Begitu masuk waktu maghrib langsung kita berbuka puasa. Jadi berdoanya sebelum masuk waktu terbenam matahari. Nah, ketika kita berbuka kan doa tadi, dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, atau Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu.
Ini doa yang disunahkan. Nah, tanya tak? Saya pernah dapat kajian. Doa di sini itu katanya bisa setelah makan, seperti setelah berbuka. Terus waktu berbuka sudah dapat separuh atau berdoa juga boleh. Terus selesai makan berbuka baru berdoa. Jadi katanya boleh juga. Ya intinya kan sekitar itu ya. Sebelum berbuka kita doa, ketika berbuka juga kita doa dulu kan. Kita, Allahumma lakal sumtu tadi. Ya setelah berdoa, setelah berbuka kita berdoa lagi, yaitu masih dalam rangkaian berbuka kan. Dalam waktu-waktu berbuka puasa. Ini masih dalam lingkaran berbuka puasa. Ya. Mengenai sahur itu ada yang bilang imsak itu sudah tidak boleh makan minum, tapi ada juga yang mungkin sebelum azan masih bisa yang memang. Ya, ini yang lalu sudah kita jelaskan ya. Jadi perintahnya itu berpuasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar itu artinya sudah masuk subuh. Imsak itu berhenti artinya ya. Imsak itu secara waktu itu baru fajar semu, belum fajar yang sesungguhnya, fajar semu. Jadi setelah imsak itu sebenarnya masih bisa makan minum sampai waktu adzan tiba. Waktu bukan adzannya tapi waktu subuhnya, waktunya ya, bukan adzannya. Adzan bisa 1 menit 2 menit setelah waktu ini. Jadi waktu subuh sudah tiba baru tidak boleh makan. Nah tapi idealnya yang paling baik adalah seperti Rasulullah lakukan. Jadi beliau itu mengakhirkan waktu sahur, makan sahur ini diakhirkan. Kapan berhentinya? Antara selesai makan sahur dengan sholat subuh itu bacaan Quran sekitar 50 ayat. 50 ayat. Jadi sekitar berapa? Katakanlah 15 menit atau 10 menit. Nah, gitu. Jadi kalau kita dapati sekarang ketika masuk imsak itu kadang-kadang ada kode ya. Di TV dan sebagainya dikasih tahu, di radio dan sebagainya dikasih tahu itu imsak sudah tiba. Idealnya yang paling baik waktu imsak itu kita berhenti makan, sudah selesai makan. Tapi tadi bukan berarti udah imsak nggak boleh makan lagi, boleh, masih boleh. Tapi yang paling baik adalah utamanya imsak kita sudah selesai makan. Karena itu bagusnya makan ya dihitung. Kira-kira makan kita lama nggak? Kalau anak muda mungkin cepet ya, cepet. Jam 4 makan, jam 4:15 selesai. Tapi kalau orang tua mungkin ngunyahnya lama, ya kan? Jam 4:15 selesai itu harus dari jam 3 misalnya, dari jam 3:30. Ya, kita tergantung kondisi kita. Jadi atur saja sehingga ketika imsak itu kita sudah selesai sahurnya. Ya, kalau kita bangun sudah imsak. Bagaimana tuh? Bangun tidur, udah imsak. Masih boleh sahur, masih boleh makan, minum paling tidak, minum makan yang ini bisa sampai datang waktu terbit fajar, sampai datang waktu subuh. Ini, jadi boleh setelah imsak masih boleh makan sampai waktu subuh. Yang paling utama imsak udah berhenti selesai makannya, makan sahurnya udah selesai ya. Kemudian kita siap-siap untuk sholat subuh, itu maknanya. Jadi maknanya supaya ketika imsak itu kita bersiap-siap ke masjid ya sholat subuh sehingga tidak terlambat subuhnya. Ini maknanya. Saya kira itu ya. Nanti ada bahasan tentang itikaf dan sebagainya, ini bisa kita kaji ketika Ramadan. Dan juga
yang terpenting adalah tentang zakat ya. Zakat yang harus kita kaji, nanti mungkin kita akan kaji selama Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.